Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk perbankan lainnya, yaitu deposito berjangka. Baik, kita mulai. Kita ke definisi dulu. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara depositor dan bank. Jadi kalau deposito berjangka ini sifatnya lebih pada simpanan semi tetap gitu ya. Jadi bisa diambil kembali simpanan dari depositor itu atau orang atau nasabah yang menyimpan dananya di bank berupa deposito, itu disebut depositor. Dananya ini bisa diambil kembali setelah jangka waktu yang sudah disepakati antara depositor dengan bank. Jadi ada beberapa jangka waktu yang ditawarkan, yaitu bisa dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan sampai 24 bulan. Jadi ini ada beberapa pilihan jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah dalam menentukan berapa lama dananya disimpan di bank dalam bentuk deposito gitu. Maka disebut dengan deposito berjangka. Kemudian tingkat bunga yang diberikan lebih tinggi daripada tabungan atau giro. Karena memang untuk deposito berjangka ini sifatnya adalah semi tetap. Jadi tabungan ini simpanannya ini berupa semi tetap, maka bank juga menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada simpanan lain yang berupa tabungan ataupun giro. Karena memang itu tadi untuk pengambilan dananya kembali harus sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Atau kalau diambil sebelum jatuh tempo bisa, tetapi ada penalti atau denda yang harus diterima oleh nasabah, seperti itu. Kemudian setiap bank diberi kebebasan di dalam menentukan tingkat suku bunga, jangka waktu maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam membuka deposito berjangkanya ini. Nah, ini oleh karenanya dari pihak perbankan juga menawarkan banyak fasilitas yang dapat dimiliki atau yang dapat diterima oleh nasabah ketika mau menyimpan dananya dalam bentuk deposito. Karena itu tadi apa dalam jangka waktu yang sudah disepakati baru bisa diambil. Jadi tidak bisa dananya ini diambil kapanpun gitu ya. Oleh karenanya lah bank memberikan bunga lebih tinggi, juga menawarkan fasilitas lebih kepada calon nasabahnya. Nah, misalnya untuk apa tawaran-tawaran yang agar bisa menarik nasabah gitu ya, itu contohnya seperti memberi hadiah atau memberikan insentif yang bisa memotivasi atau bisa merangsang calon nasabah untuk bisa ini ya, menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka. Bisa juga fasilitas home service untuk penyetoran maupun penarikannya. Jadi bank sampai memberikan fasilitas home service ini dalam penyetoran maupun penarikan untuk bisa mendapatkan nasabah yang lebih banyak lagi yang mau menyimpan dananya di bank berupa deposito, seperti itu. Selanjutnya jenis deposito. Berdasarkan jenis mata uang, deposito dibagi menjadi dua, yaitu deposito dalam valuta rupiah dan yang kedua deposito dalam valuta asing. Sedangkan di Indonesia terdapat 3 jenis deposito, yaitu deposito berjangka atau time deposit, kemudian deposito harian atau deposit on call, dan sertifikat deposito atau certificate of deposit. Nah, ini jenis-jenis dari deposito yang ada di Indonesia. Kemudian perbedaannya apa saja dari ketiga jenis deposito tersebut? Perbedaan yang pertama dari segi jangka waktu. Untuk time deposit ini bulanan, jangka waktunya bulanan. Ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Kemudian deposito on call deposito harian atau deposit on call ini jangka waktunya adalah harian 1 sampai 7 hari. Kemudian yang ketiga certificate of deposit atau sertifikat deposito ini jangka waktunya juga bulanan.
Kemudian dari segi pembayaran bunga, time deposit itu di belakang bunganya ya. Kemudian kalau deposit on call itu juga di belakang. Kalau yang certificate of deposit ini bunga diterima di muka. Nah, ini bedanya. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi status untuk time deposit tidak dapat diperjualbelikan. Deposit on call juga tidak dapat diperjualbelikan dan certificate of deposit ini dapat diperjualbelikan. Dari segi jenis dana, time deposit, deposit on call maupun certificate of deposit ini sama, certificate of deposit gitu ya, sama dari pihak ketiga semua. Nah ini. Selanjutnya untuk bunga deposito berjangka. Deposito berjangka dapat dikategorikan sebagai kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang tergantung pada jangka waktunya. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun ini bisa dikategorikan sebagai kewajiban lancar. Kemudian untuk deposito berjangka dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun ini oleh pihak perbankan akan dikategorikan dalam kewajiban jangka panjang. Ini dilihat dari sisi bank ya. Dari sisi bank, kalau ada deposito berjangka kurang dari 1 tahun, maka dikategorikan kewajiban lancar. Kemudian kalau deposito berjangka lebih dari 1 tahun, akan dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kemudian pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Nah, misalnya deposito berjangka dibuat atau pertama kali dibayarkan gitu ya atau dibuka deposito berjangkanya itu tanggal 10 Januari. Maka pembayaran bunganya itu akan dibayarkan pada tanggal 10 Februari. Jadi terhitung dari tanggal pembukaan untuk menghitung 1 bulannya gitu ya. Jadi per tanggal pembukaan deposito berjangka tersebut. Kemudian bunga deposito dikenakan PPh pasal 21 sebesar 20%. Jadi ini sudah final gitu ya untuk pajak deposito itu adalah 20%. Rumus perhitungan bunga deposito, bunga sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga dikali masa pengendapan dibagi 365 hari. Jadi untuk 1 tahunnya untuk menghitung bunga seperti itu ya, nilai nominal dikali tingkat bunga dikali masa pengendapan dibagi 365 hari. Perpanjangan deposito berjangka. Setelah jatuh tempo, deposito berjangka dapat diperpanjang secara otomatis maupun biasa. Jadi ada 2 cara untuk memperpanjang deposito berjangka, yaitu bisa dilakukan secara otomatis atau bisa dilakukan secara manual atau biasa. Perpanjangan secara otomatis dilakukan oleh bank ketika deposan tidak melakukan penarikan pada saat jatuh tempo. Jadi kalau deposan atau depositor ini tidak melakukan penarikan sampai pada saat jatuh tempo, maka oleh pihak bank akan otomatis diperpanjang. Jika memang sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwasanya kalau tidak diambil silakan diperpanjang seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, perpanjangan secara biasa dilakukan oleh bank setelah mendapat persetujuan dari deposan. Nah, kalau misalkan tidak ada kesepakatan sebelumnya, jadi kalau misalkan sudah jatuh tempo, pihak bank akan menghubungi deposan terlebih dahulu, kemudian ketika sudah mendapatkan persetujuan, maka akan dilakukan perpanjangan. Jika deposito berjangka diperpanjang, maka bunga yang diberlakukan mengikuti perubahan tingkat suku bunga. Jadi misalkan deposito berjangkanya ini untuk 3 bulan ya, dengan bunga waktu pembukaan awal itu adalah 10%. Kemudian setelah 3 bulan mau diperpanjang. Nah, ternyata di bulan berikutnya itu tuh, di bulan keempat ya, tadi kan jangka waktu 3 bulan. Nah, ketika mau diperpanjang, di bulan saat perpanjangan itu bunganya 15%, maka bunga akan mengikuti tingkat suku bunga yang ada pada saat perpanjangan tersebut, seperti itu. Jadi bisa berubah ataupun bisa tetap, tergantung tingkat suku bunga pada saat perpanjangan. Selanjutnya, penarikan deposito berjangka. Pelunasan atau penarikan deposito berjangka sebaiknya dilakukan pada tanggal jatuh tempo.
Nah, ini ya. Jadi kalau memang memiliki deposito berjangka ini sebaiknya dilakukan penarikan maupun pelunasan deposito berjangkanya pada tanggal jatuh tempo. Kemudian apabila deposan menghendaki penarikan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenai denda atau penalti. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya boleh saja dana yang sudah dimasukkan dalam deposito berjangka ini ditarik sebelum jatuh tempo boleh, tetapi akan dikenakan denda atau penalti. Bentuk atau besarnya penalti berbeda-beda tergantung masing-masing bank. Jadi tidak sama ya antara bank A dan B untuk menerapkan penalti yang harus diterima oleh deposan ketika penarikan sebelum tanggal jatuh tempo. Contoh penalti misalnya pemotongan nilai deposito dengan persentase tertentu atau bunga bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan, ya, bunga pada bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan, atau bisa juga penurunan tingkat bunga dari tingkat bunga yang seharusnya. Nah, ini beberapa contoh denda yang dikenakan kepada deposan ketika melakukan penarikan sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya akuntansi deposito berjangka. Yang pertama pada saat pembukaan penempatan deposito. Misalnya yang pertama melalui setoran tunai, maka jurnalnya debit kas, kredit deposito berjangka nasabah. Kalau melalui transfer, maka debit RAK cabang P, kreditnya deposito berjangka nasabah. Jika melalui clearing, ya, melalui penyetoran cek misalnya atau biliet giro, maka jurnalnya debit giro BI, kredit deposito berjangka nasabah. Jurnal ketika pembayaran bunga, yaitu debit biaya bunga deposito berjangka, kredit kas atau tabungan nasabah. Jika diperlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode, maka jurnalnya debit biaya bunga deposito, kredit hutang bunga deposito. Dan C, ketika penarikan deposito berjangka pada tanggal jatuh tempo, maka jurnalnya debit biaya bunga deposito, debit deposito berjangka, dan kreditnya kas. Ketika penarikan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo, maka jurnalnya debit deposito berjangka, kredit pendapatan penalti, dan kredit kas. Ketika perpanjangan deposito berjangka, jurnalnya adalah debit deposito berjangka lama, kredit deposito berjangka baru. Nah, ini beberapa akuntansi untuk deposito berjangka. Baik, kita ke ilustrasi atau contoh. Pada tanggal 1 Maret 2019, Nyonya Yunita menempatkan deposito berjangka senilai 60 juta rupiah. Jangka waktu 2 bulan, bunga 10%. Jurnal yang harus dibuat adalah yang pertama, pada saat pembukaan atau penempatan deposito, debit kas senilai 60 juta dan kreditnya adalah deposito berjangka Yunita senilai 60 juta. Kemudian pada saat pembayaran bunga, sebelum dilakukan pembayaran bunga pada tanggal 1 April 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian pada tanggal 31 Maret untuk mencatat biaya bunga yang harus dibebankan pada bulan Maret. Besarnya bunga adalah 10% dikali 60 juta dikali 1/12 sama dengan Rp500.000. Jurnalnya adalah debit biaya bunga deposito berjangka Rp500.000 dan kredit hutang bunga deposito senilai Rp500.000. Nah, ini untuk mencatat penyesuaiannya dulu ya, karena tadi pembukaan pada tanggal 1, maka pembayaran bunga harusnya tanggal 1. Nah, karena ini akhir periode itu ada tanggal 31 Maret, maka perlu dibuat penyesuaiannya dulu di tanggal 31 Maret. Baik, setelah itu pada saat pembayaran bunga tanggal 1 April 2019, dihitung dulu bunga sebelum PPh yaitu Rp500.000, PPh 20%, ya 20% dikalikan 500.000 hasilnya 100.000,
dan bunga setelah PPh yaitu 400.000. Jurnalnya adalah debit hutang bunga deposito 500.000 dan kreditnya hutang PPh 100.000, kredit kas atau rekening nasabah senilai 400.000. Nah, ini pada saat pembayaran bunga tanggal 1 April. Kemudian jurnal penyesuaian tanggal 30 April. Nah, karena tadi jangka waktunya 2 bulan, berarti jatuh tempo tanggal 1 Mei. Pembukaan tanggal 1 Maret ya, 1 Maret. Maret, April, Mei. Jadi 1 Mei itu adalah jatuh temponya. Maka sebelum itu ada jurnal penyesuaian tanggal 30 April untuk biaya bunganya. Nah, jurnalnya adalah debit biaya bunga deposito berjangka 500.000 dan kredit hutang bunga deposito senilai 500.000. Pada saat penarikan pada tanggal jatuh tempo yaitu 1 Mei 2019, jurnalnya adalah debit hutang bunga deposito 500.000, debit deposito berjangka 60 juta, kredit hutang PPh 100.000, dan kredit kas 60.400.000 rupiah. Oke, jadi yang pada saat jatuh tempo itu ada 2 jurnal ya. Jurnal untuk bunga ya, jurnal untuk pembayaran bunga dan jurnal untuk penarikan depositonya. Ini jadi nilai kasnya ini adalah nilai deposito ditambah dengan bunga yang diterima. Oke. Selanjutnya, jurnal penarikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya, pada tanggal 10 April 2019, Nyonya Yunita hendak mencairkan deposito berjangka tersebut. Denda yang diberlakukan atas pencairan sebelum jatuh tempo adalah 1% dari nominal deposito. Maka jurnalnya adalah deposito berjangka debit senilai 60 juta, kreditnya pendapatan penalti 600.000, dan kredit kas senilai 59.400.000 rupiah. Jadi kas yang diterima dikurangi dengan denda atau penalti yang dikenakan gitu ya. 1% dikalikan 60 juta hasilnya 600.000. Jadi ini pendapatan penalti bagi bank sejumlah 600.000 rupiah. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deposito berjangka valuta asing. Kalau tadi kita membahas tentang yang valuta rupiah, sekarang yang valuta asing. Deposito valuta asing adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan berdasarkan jangka waktu yang disepakati dan dengan mata uang yang disepakati. Umumnya, deposito falas menggunakan mata uang yang convertible. Misalnya, dolar USD, dolar US ya, dolar Amerika, kemudian juga bisa SGD ini dolar Singapura, atau AUD ini dolar Australia, kemudian yen ini mata uang Jepang, dan euro ini mata uang Eropa gitu. Jadi ini beberapa mata uang asing yang convertible atau mudah untuk dicairkan gitu ya, yang biasa digunakan di mana-mana gitu, di banyak tempat itu menggunakan beberapa mata uang asing ini. Kemudian besarnya tingkat bunga disesuaikan dengan bunga LIBOR atau London Interbank Offered Rates atau SIBOR, yaitu Singapore Interbank Offered Rates. Nah, ini untuk tingkat bunganya secara internasional gitu ya, disesuaikan dengan standar internasionalnya. Oke, selanjutnya contoh deposito berjangka falas. Aida membuka deposito valuta asing sebanyak 5.000 US dollar. Tingkat suku bunga 2%, jangka waktu 30 hari. Dana tersebut berasal dari giro falas USD. Maka jurnalnya yang pertama, pembukaan atau penempatan deposito. Debit rekening giro falas USD senilai 5.000 US dollar dan kredit deposito berjangka falas USD 5.000 US dollar. Misal, pembayaran dengan rupiah, kurs jual 1 USD sama dengan 9.200 rupiah. Maka jurnalnya, kas atau rekening giro rupiah debit senilai 46 juta, kredit RPV IDR senilai 46 juta.
Jurnal kedua, debit RPV USD 5.000 US dollar, kredit deposito falas USD 5.000 US dollar. Untuk yang pertama itu sudah pembukaan deposito berjangkanya sudah menggunakan falas yang sama gitu ya. Jadi menggunakan falas USD. Maka langsung aja di debit rekening giro falasnya dan kreditnya deposito berjangka. Untuk yang selanjutnya ini adalah contoh misalnya pembayarannya itu menggunakan nilai rupiah gitu ya, menggunakan rupiah namun mau dibuat deposito falas gitu. Jadi harus ada kurs jual, di mana kurs jual dicontohkan ini 1 USD sama dengan Rp9.200. Jadi ada dua jenis rekening, ada dua jurnal yang harus dibuat gitu ya. Yang pertama untuk pendebitan rekening giro rupiahnya atau kas senilai nilai rupiahnya, kemudian dikreditkan pada RPV DR-nya, kemudian baru jurnal untuk pembukaan deposito falasnya, di mana debit RPV USD-nya itu sudah sesuai dengan nilai kursnya tadi itu untuk mendapatkan 5.000 US dollar dan kredit deposito falas 5.000 US dollar. Baik, untuk selanjutnya besarnya bunga yaitu 2% dikali 5.000 USD dikali 30/365 sama dengan 8,23 US dollar. Jurnalnya debit biaya bunga deposito berjangka 8,23 US dollar dan kreditnya hutang bunga deposito 8,23 US dollar. Pembayaran bunga sebelum PPh yaitu 8,23 US dollar, PPh 20% sama dengan 1,64 US dollar dan bunga setelah PPh 6,59 US dollar. Maka jurnalnya debit hutang bunga deposito 8,23 US dollar dan kredit hutang PPh 1,64 US dollar dan kredit kas atau rekening nasabah 6,59 US dollar. Selanjutnya, misal bunga dibayarkan dalam bentuk rupiah, maka yang digunakan adalah kurs beli 1 US dollar sama dengan Rp9.000. Kurs jual 1 US dollar sama dengan Rp9.100. Maka yang diterima nasabah adalah 6,59 US dollar dikali Rp9.000 sama dengan Rp59.310. Jadi kalau untuk pembayaran bunga itu menggunakan kurs beli. Jurnal debit hutang bunga deposito USD 8,23, kredit hutang PPh USD 1,64, kemudian kredit RPV USD 6,59, dan jurnal berikutnya debit RPV IDR atau rupiah senilai Rp59.310, kreditnya kas atau rekening nasabah Rp59.310. Nah, ini untuk pembayaran bunga dalam bentuk rupiah, jadi harus dikurskan dulu. Selanjutnya, pelunasan deposito berjangka. Debit deposito berjangka falas USD 5.000 USD, kemudian kreditnya kas atau rekening nasabah 5.000 USD. Misalnya pembayaran dalam rupiah, maka kurs beli USD sama dengan 9.000. Jurnalnya adalah debit deposito berjangka falas 5.000 USD, kredit RPV USD 5.000 USD. Nah, kemudian jurnal kedua debit RPV IDR 45 juta dan kreditnya kas atau rekening nasabah 45 juta rupiah. Baik, itu tadi untuk yang falas ini sama sebenarnya ya dengan yang rupiah, cuman dia bedanya ketika yang dibayarkan itu rupiah, kemudian dibuka deposito berjangka falas, maka akan ada rekening perantaranya. Nah, ini ada rekening perantara antara RPV IDR ke RPV USD dan sebaliknya.
Itu ya. Jadi kalau misalkan deposito berjangka falasnya ini dibayar dengan falas ya, jadi dibayar dengan valuta asing, maka jurnalnya cukup satu ini aja ketika pembukaan. Tapi kalau maunya membuka deposito berjangka falas ya, valuta asing, tetapi menggunakan rupiah, maka dibuatlah 2 jurnal seperti ini. Oke, itu untuk pembayaran bunga juga sama. Kalau pada bunga dibayarkan dengan falas yang sama, hanya satu jurnal ini, gitu. Kemudian ini waktu masih penyesuaian dan ini waktu pembayaran. Tetapi kalau dibayarkannya ini berupa falas yang berbeda, maka akan dibuat jurnal seperti ini. Jadi dari USD ke IDR yang masuk ke rekening nasabahnya ini berupa rupiah. Kalau yang ini kan berupa USD. Nah, gitu. Bedanya di situ. Jadi ada rekening perantaranya antara USD dengan IDR. Untuk pelunasan juga sama. Kalau pelunasannya ini pada pada valuta asing yang sama, maka langsung aja dikreditkan ke kas atau rekening nasabah berupa valuta asing. Tapi kalau maunya nasabah itu dikreditkannya atau pelunasannya ini dimasukkan ke rekening nasabah dalam bentuk rupiah, maka harus melalui rekening perantara dulu. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang deposito berjangka, baik berupa valuta rupiah maupun valuta asing. Kemudian ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.